Halo bro dan sis, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik selalu ya. Film yang kita bahas kemarin-kemarin kayaknya semua pada intens. Nah, kali ini kita pengen nyantai dulu. Film yang akan kita papar sekarang ini berjudul Itu Mama Tambien. Film Meksiko yang disutradarai oleh Alfonso Cuarón dan dibintangi oleh Gael García Bernal, si Ernesto Guevara di Motorcycle Diaries, Diego Luna, dan Mbak Maribel Verdú sebagai pemanis di film ini. Namun meskipun film ini bukan tipikal film yang intens, tapi tetap punya statement yang hendak disampaikan. Bahwa menghargai hubungan pertemanan itu tidak harus selalu dalam kondisi berdekatan. Kadang-kadang menjauh merupakan cara yang bisa dilakukan untuk menjaga dan menghargai hubungan kita dengan orang lain. Pacar, teman, tetangga, atau yang lainnya. Oke, kita langsung masuk segmen cerita. Klik tombol subscribe-nya guys. Thank you. Di tengah suasana kota Meksiko yang sedang penuh gejolak karena ketidakpuasan terhadap pemerintahan, yang diwarnai dengan gelombang demonstrasi warga dan mahasiswa, dua anak remaja pria tumbuh menjadi dua sosok fuckboy. Julio dan Tenoch nama kedua anak itu. Mereka berdua baru lulus SMA. Masing-masing sebetulnya udah pada punya cewek, tapi itu tidak menjadi faktor yang membuat mereka berhenti untuk tidak nyobain cewek lain. Saat itu momen liburan sekolah dan pacar keduanya akan menghabiskan liburan panjang mereka pergi ke Italia. Dua fuckboy ini pun rubah status jadi single sementara kedua pacarnya pergi. Tenoch ini sebetulnya anak dari keluarga akademis. Ayahnya seorang ekonom dan ibunya seorang dosen. Namun Tenoch anaknya rada berontak. Dia boro-boro mikirin sekolah. Dia lebih suka ngabisin waktu liburan hangout sesama teman teblengnya, Julio dan Saba. Kegiatan mereka selama liburan itu gak jauh dari mabuk-mabuk, begadang, dan colmei. Suatu waktu, keluarga Tenoch diundang untuk menghadiri acara resepsi pernikahan salah seorang saudara mereka. Tenoch diwajibkan buat hadir di acara tersebut oleh mamanya, dan harus tampil rapih pula. Julio pun yang sepertinya sudah dianggap anak sendiri di rumah Tenoch, juga diundang untuk ikut hadir. Julio dan Tenoch akhirnya datang ke acara pernikahan tersebut. Mereka tampil lengkap dengan taksidonya. Tapi dah anak-anak ini mah boro-boro merhatiin acara resepsi. Mereka malah keliling TKP di tempat resepsi pernikahan itu yang dilangsungkan di sebuah stadion pertunjukan matador. Saat itu Julio dan Tenoch melihat seorang wanita seksi yang sedang menyendiri memperhatikan acara pernikahan tersebut dari kejauhan. Saya sebut wanita ya karena umurnya memang sudah terlihat lebih matang daripada kedua cowok fuckboy ini. Wanita tersebut bernama Luisa yang berasal dari Madrid, Spanyol. Julio dan Tenoch, dua fuckboy yang gatal ini langsung jual pesona di hadapan wanita dewasa itu. Mereka mengaku bahwa mereka ini traveler sejati dan bisa mengajak Luisa pergi jelong-jelong di Meksiko. Tenoch menyebut sebuah lokasi pantai di Meksiko yang indah dan belum banyak terjamah oleh turis. Nama pantainya Heaven's Mouth katanya. Aksi mereka terhenti ketika seorang lelaki yang merupakan suami dari Luisa ini datang. Lelaki tersebut adalah Jano yang merupakan sepupu jauhnya Tenoch. Jadi Luisa ini adalah istri dari sepupu Tenoch. Jano hanya sebentar saja menanya kabar istrinya kemudian pergi lagi. Tenoch dan Julio mendekati lagi Luisa dan mengajak dia untuk pergi ke Heaven's Mouth. Luisa terlihat penasaran dengan pantai yang masih asing dan katanya indah itu, tapi dia kayaknya masih ragu mau ikut atau enggak. Di sana ada tempat nginep nggak katanya, tanya Luisa. Oh, ada dong. Kita kalau di sana mah nginepnya di hamparan pasir pantai yang lembut sambil memandangi langit penuh bintang, kata Tenoch sok-sokan. Jijai banget bapaknya. Obrolan berhenti sampai di situ karena kemudian pertunjukan dari penampil atraksi kuda akan dimulai. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi ketika Tenoch baru bangun, suara telepon rumahnya berdering. Telepon tersebut dari Luisa yang menanyakan soal rencana pergi piknik mereka ke pantai Mulut Surga, alias Heaven's Mouth tersebut. Tenoch kaget karena dia waktu itu pun cuma sok-sokan aja pengen kelihatan gaya di hadapan Luisa. Sementara dia sendiri pun gak tahu di mana itu pantai Mulut Surga. Dia telepon Julio yang sebenarnya gak tahu juga di mana pantai tersebut berada. Dan itu mah cuma pantai karang-karangan doang katanya. Tapi demi menjaga reputasi mereka di hadapan Luisa, mereka pun mengiyakan untuk berangkat hari itu juga. Dua fuckboy ini akan menjemput Luisa di apartemennya di tengah kota. Tapi ada dua tantangan dulu yang harus bisa mereka pecahkan. Pertama soal mobil. Tenoch udah gak megang mobil lagi sejak ia menolak untuk dimasukkan kuliah ke jurusan ekonomi oleh ayahnya. Sementara itu, Julio pakai mobil giliran dengan kakak ceweknya, dan hari itu adalah giliran pakai kakaknya tersebut. Akhirnya setelah maksa-maksa, Julio bisa minjem dari kakaknya dan mengambil mobil itu di lokasi kakaknya lagi ikut demonstrasi. Masalah kedua adalah lokasi pantai tujuan, Heaven's Mouth. Julio sempat mendengar kabar soal pantai baru ini dari Sabah dan sebetulnya dia nggak yakin juga pantai itu ada di mana. Mereka mendatangi Sabah ke rumahnya untuk menanyakan lokasi persis dari pantai itu. Tapi saat itu anaknya lagi mabuk-mabuk dan gak jelas juga ketika dia memberi arah lokasi pantai tersebut ke Julio dan Tenoch.
Julio dan Tenoch memutuskan untuk nekat berangkat mencari pantai itu bermodalkan peta dan sedikit petunjuk dari Saba karena Luisa udah nunggu buat dijemput. Mereka mampir dulu ke sebuah supermarket untuk belanja amunisi perjalanan, bir yang jumlahnya berkerat-kerat dan beberapa pak kondom. Mereka pun menjemput Luisa di apartemennya di pusat kota dan perjalanan pun dimulai. Julio mengendarai mobilnya dengan santuy, sementara mereka mencoba mengisi perjalanan dengan seorang wanita yang mereka puja itu dengan cerita-cerita yang seru agar Luisa merasa enjoy jalan bareng mereka. Mereka bercerita soal fakta perjanjian sesama koboi astral antara mereka, Julio, Tenoch, dan Saba, dan seorang lagi teman yang bernama Daniel. Salah satu aturan tegas yang harus dipatuhi adalah bahwa mereka dilarang untuk meniduri pacarnya sesama anggota. Luisa terlihat antusias mendengarkan cerita-cerita gila dari Pak Boy itu. Terlihat bahwa Luisa telah lama tidak merasakan antusiasme dalam menjalani hidup, dan sekarang dia menemukannya di diri anak-anak umuran ABG yang masih pada liar, belum kena masalah beban kehidupan. Malamnya mereka sampai di sebuah kota kecil. Mereka mampir dulu ke sebuah kedai untuk makan malam. Cerita mereka mulai masuk ke hal yang pribadi, mengenai hubungan mereka dengan pasangannya masing-masing. Mereka kemudian check-in ke sebuah losmen dan mereka tentunya tidur dengan kamar terpisah. Satu kamar buat dua fuckboy dan satu lagi buat si Mbak Luis. Tenoch yang memang gatel itu mengajak Julio untuk ngintipin kamar istri sepupunya ini. Barangkali aja mereka beruntung bisa ngelihat si Luisa lagi ngapain gitu. Tenoch yang duluan ngintip ke kaca jendela kamar, tiba-tiba langsung menarik lagi mukanya dari jendela tersebut. Julio heran ngelihat Tenoch kayak kaget gitu. Dia pun ikutan ngintip ke kaca jendela itu dan juga sama dengan Tenoch, langsung menarik mukanya lagi dari jendela itu. Di dalam kamar tersebut, si wanita yang seksi menggairahkan itu terlihat lagi menangis. Besoknya pagi-pagi sekali Luisa udah beres packing dan siap melanjutkan perjalanan, membangunkan dua fuckboy yang malah baru aja bangun tidur. Perjalanan dia teruskan dan obrolan pun makin seru. Kali ini ke hal yang lebih private lagi ke urusan hubungan seksual mereka dengan pasangannya. Kali ini Luisa yang memulai obrolan tersebut. Seperti biasa, dua fuckboy pastinya selalu berusaha terdengar keren di hadapan Luisa. Luisa yang udah dewasa dan udah married pula tentunya nggak canggung buat ngobrolin masalah kapan boleh ngelakuin, posisi favorit apa yang sering dilakukan, bagaimana cara bikin pasangan mereka turn on, dan lain sebagainya. Dua fuckboy ini berusaha untuk mengimbangi kematangan dari Luisa. Ya, pokoknya mereka ngarang-ngarang aja cerita biar nggak terlihat culun-culun amat di hadapan perempuan yang udah jauh pengalaman itu. Sepanjang perjalanan itu, gejolak negeri itu terlihat di hadapan mereka. Mereka melewati sebuah adegan penggerebekan terhadap kurir narkoba dan adegan polisi yang bertindak sewenang-wenang terhadap seorang petani di pinggir jalan. Perjalanan mereka telah mencapai hari kedua, tapi rupanya pantai yang mereka tuju jaraknya jauh juga. Mereka harus menginap malamnya di sebuah losmen. Kali ini mereka check-in sebelum hari gelap. Mereka check-in di sebuah losmen yang kayaknya udah jarang ada yang ngunjungin, karena kolam renangnya aja nggak keurus, penuh sama dedaunan kering. Julio dan Tenoch mandi untuk menyegarkan badan mereka setelah seharian menempuh perjalanan yang panjang dalam suasana terik musim panas. Julio meminta Tenoch untuk meminta sampo ke Luisa, dan Tenoch pun keluar kamar mandi cuma pakai anduk doang ke kamar istri sepupunya itu. Tenoch masuk dan dia melihat Luisa lagi-lagi sedang menangis. Ada apa dengan si Mbak Luisa ini? Tenoch pun permisi lagi hendak keluar namun ditahan oleh Luisa yang segera berusaha untuk meredakan perasaan sedihnya dan menghadapi remaja sepupu suaminya itu. Dia meminta Tenoch stay di kamar dan membuka handuknya. Tenoch kaget namun dia nggak tega buat menolak wanita yang ia lihat lagi bersedih itu. Maka dari itu meskipun ia agak sungkan, ia melepas handuknya. Kemudian Luisa meminta Tenoch buat colme di hadapan dia. Dia membantu Tenoch dengan membuka bajunya memberikan Tenoch pancolan. Tenoch yang sebetulnya canggung ini kemudian gak bisa menahan diri ketika wanita itu membuka bajunya dan memintanya untuk menggaulinya. Luisa sepertinya berharap bahwa ekstasi kepuasan hubungan seksual akan bisa meredakan rasa sedih yang sedang ia rasakan. Namun ternyata performa fuckboy yang dari ceritanya terdengar sangat meyakinkan itu sangat jauh dari harapan. Kemampuan Tenoch untuk bertahan dalam cengkeraman kedua paha Luisa ternyata cuma beberapa detik aja lamanya. Namun demikian pengalaman kocak itu membuat Luisa akhirnya bisa tersenyum lagi. Kejadian itu dilihat oleh Julio yang lama nungguin Tenoch balik ke kamar mandi bawain sampo. Julio turun keluar menuju kolam depan losmen. Dia nggak marah atau jealous melihat Tenoch ngelakuin sama Luisa, tapi ada semacam perasaan iri dan sedikit rasa tersingkirkan yang berkecamuk di dalam hatinya. Tenoch kemudian turun juga ke kolam mendatanginya dan menantangnya balapan renang seperti yang biasa mereka lakukan. Terasa jelas bahwa Tenoch sedang merasa di atas angin. Dia membiarkan dirinya kalah oleh Julio demi menghibur temannya atas kemenangannya udah berhasil duluan tidur sama Luisa, dan Julio merasakan hal itu. Hal tersebut justru membuat dia merasa lebih disepelekan lagi. Tiba-tiba keluarlah kalimat dari Julio mengenai sesuatu yang selama ini ia jaga kerahasiaannya. Dia mengakui bahwa dia pernah nidurin Anna, pacarnya Tenoch.
Thanos serta-merta pergi dari kolam naik ke atas menuju kamarnya. Mereka semua kemudian pergi keluar makan malam dan Louisa merasakan sedang ada ketegangan antara Julio dan Thanos, dan dia menyadari bahwa hanya dialah yang bisa meredakan tensi tersebut. Malamnya di kamar, Thanos menginterogasi Julio tentang momen itu ketika Julio meniduri pacarnya. Dia ingin tahu apakah kejadian tersebut bisa menjadi alasan baginya untuk masih menganggap Julio sebagai teman dan Anna sebagai pacarnya. Julio menyebut bahwa itu terjadi ketika Thanos lagi pergi piknik keluarga ke Lake Tahoe, Amerika, dan kejadian itu murni insidental karena mereka berdua lagi sama-sama mabuk. Thanos tidak bisa menerima alasan tersebut. Ia menyatakan bahwa Julio sudah melanggar fakta perjanjian sekte koboi astral mereka. Besok harinya, Thanos yang merasa sudah memiliki Louisa duduk di kursi driver berdampingan dengan si mama Cita ini. Julio duduk di belakang dengan perasaan yang gak enak karena pertengkaran dengan Thanos tadi malam. Louisa ngecek kondisi Julio yang sedari tadi diam dan melihat titiknya lagi berdiri. Itu dijadikan jalan bagi Louisa untuk pindah ke kursi belakang untuk memberikan apa yang telah ia berikan kepada Thanos hari sebelumnya. Thanos yang ngerasa dibikin jadi supir meminggirkan mobil itu dan membiarkan Louisa menggagahi Julio meskipun tetap aja dia coba ngintip-ngintip dari kejauhan. Louisa berharap bahwa performa Julio yang lebih kalaman dikit dari Thanos ini bisa rada mending dikit. Namun apa daya, ternyata kedua fuckboy ini memang lemah. Julio pun hanya bisa bertahan beberapa detik saja sebelum akhirnya ia teriak, "Mama Cita!" Louisa pun memakaikan lagi bajunya dan menghampiri Thanos dan meminta maaf bahwa dia nggak maksud untuk menyakiti. Dia hanya ingin mereka semua senang selama perjalanan. Thanos pun masuk lagi ke dalam mobil dengan perasaan terpaksa. Di dalam mobil, tensi mulai bangkit lagi ketika Thanos mengakui bahwa ia sebetulnya pernah meniduri sesi pacarnya Julio. Julio meledak seketika, memberhentikan mobil dan menantang duel Thanos di tengah jalan. Louisa yang berusaha melerai pun ia dorong. Thanos bertahan di dalam mobil sampai akhirnya mereka melihat Louisa yang ngambek pergi membawa tas bawaannya, jalan sendiri mencoba kabur dari mereka, mencari tumpangan mobil lain di tengah jalan. Louisa marah karena ia melihat kelakuan dua fuckboy ini yang ia nilai sama aja kayak laki-laki pada umumnya. Selalu pengen menandai daerahnya dan gak bisa ngelihat ada cewek lain lewat di hadapan mereka. Melihat itu, Thanos akhirnya keluar dan mau meminta maaf kepada Julio dan mereka pun menyusul Louisa sebelum mbak ini keburu diangkut oleh mobil lain. Louisa marah kepada kudanya dan kali ini dia menyuruh mereka untuk nurutin semua kehendaknya kalau nggak pengen dia pergi kabur lagi. Julio dan Thanos menurutinya. Akhirnya perjalanan diteruskan dengan suasana yang hening karena Julio dan Thanos masih segan, takut Louisa marah. Saat itu mereka sendiri berada di sebuah tempat yang mereka sendiri pun tidak mengenalinya. Karena takut Louisa keburu sadar bahwa mereka tersesat, Julio membelokkan mobilnya masuk ke sebuah jalan kecil yang berpasir. Mobil pun harus terhenti karena ban mobil Julio amblas ke hamparan pasir tersebut sementara hari pun sudah gelap. Mereka terpaksa melewatkan malam itu di dalam mobil mereka. Julio dan Thanos tertidur sementara Louisa masih terbangun karena rasa takut yang merasukinya membuat ia susah untuk bisa tidur. Rasa takut itu timbul bukan oleh keadaan sekeliling mereka yang gelap ataupun karena suasana sekeliling mereka yang sepi. Pagi yang cerah pun tiba dan seperti biasa, Louisa yang paling duluan bangun daripada kedua fuckboy pemalas itu. Louisa keluar dari mobil dan tercengang melihat indahnya suasana di luar. Dengan cuaca yang cerah dan langit yang biru, mereka ternyata sedang berada di sebuah hamparan pasir putih yang luas. Louisa berlari untuk melihat pemandangan di depan yang terhalangi oleh bukit pasir putih dan ternyata di balik bukit ini terdapat hamparan pantai dengan pemandangan alam yang super indah dan kali ini bualan Thanos ternyata emang benar-benar nyata. Louisa pun segera melepas sepatunya berlari menuju air laut yang hangat yang sudah ia idamkan sejak 3 hari lalu ketika mereka memulai perjalanan. Thanos dan Julio menyusul kemudian. Mereka semua pun bergumul dengan alam yang indah itu. Julio dan Thanos berenang bersama sementara Louisa yang dari awal memang udah niat pengen mandi matahari mengambil tempat dengan jarak yang cukup jauh dari kedua fuckboy ini dan mereka dilarang untuk mendekatinya. Sampai siang mereka masih leleh berada di pantai itu sampai kemudian sebuah perahu kecil yang biasa keliling menjajakan ikan bakar datang menepi. Pedagang ikan pemilik perahu ini bernama Cuy yang ditemani oleh istrinya, Mabel dan anaknya Lucero. Setelah beres nyantap ikan bakar, Cuy menawarkan untuk mengantar mereka ke pantai di sebelah pantai tersebut yang mana pantai ini airnya lebih tenang, cocok banget buat berenang. Mereka pun kemudian berangkat menuju pantai tersebut yang memang sama indahnya dengan pantai tadi dan airnya memang sangat tenang. Pantai inilah yang disebut sebagai Heaven's Mouth dan memang pantai tersebut ternyata benar-benar ada. Mereka menghabiskan sore di sana.
Julio dan Tenoch bermain bola ditemani oleh Cuy, sementara Luisa ngasuh Lucero, ngajarin anak ini mengambang di air dan curhat-curhat dengan Mabel sesama wanita sambil bakar-bakar ikan. Luisa terlihat damai dan menikmati kehidupan di sana. Sore pun mereka diantar pulang lagi ke pantai sebelumnya karena mereka masih menyimpan tenda barang-barang mereka di sana. Mobil mereka pun masih berada di tempat itu. Sampai ke lokasi tujuan, ternyata tenda mereka sedang diacak-acak oleh sekumpulan babi yang lepas dari kandangnya. Babi-babi itu selain ngacak-ngacak juga merusak tenda dan mengotorinya dengan dan pipis mereka. Tidak ada pilihan lain bahwa malam itu mereka harus nginap di penginapan. Cuy menawarkan kamar yang bisa mereka sewa di rumahnya dengan harga yang murah di sebuah desa yang bernama San Bernades. Setelah bersih-bersih badan, mereka menikmati malam itu di San Bernades. Julio dan Tenoch asik main football sementara Luisa menelepon suaminya, Jano. Dalam percakapan itu, Luisa mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya itu. Dia bilang bahwa kepergiannya ini memang untuk selamanya. Tapi dia tidak memberikan alasan yang sebenarnya. Yang jelas kaburnya dia itu bukan karena affair-affair yang telah dilakukan oleh suaminya. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa hal itu telah lebih menguatkannya untuk hengkang. Suatu saat yang tidak lama lagi, kamu akan mengerti, katanya. Rupanya hal ini yang selalu membuatnya menangis selama ia berada sendiri di penginapan. Luisa kemudian bergabung dengan Julio dan Tenoch yang rupanya telah mengkesampingkan pertikaian mereka tempo hari. Mereka sepertinya memang sudah cair. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk saling mengejek cewek mereka masing-masing. Luisa membawa sesi kebersamaan yang benar-benar enjoy itu menuju puncak dengan memutar sebuah lagu dan mengajak dua fuckboy ini untuk bergoyang. Suasana malam itu memang benar-benar hangat dan masih terasa sampai mereka masuk ke dalam kamar. Luisa yang hanyut dengan keagraban malam itu tidak mengingkari rasa senang dan gairahnya ketika Tenoch menghampirinya dan memberi kecupan. Mereka pun berciuman. Namun, Luisa kali ini tidak mau meninggalkan salah seorang dari mereka terlepehkan. Dia mengajak Julio untuk bergabung. Malam itu berakhir dengan mereka ngelakuin threesome, di mana Julio dan Tenoch secara nggak sadar saling menyentuh dan tetot. Pagi hari besok harinya, udah bisa ditebak Luisa udah bangun duluan dan udah sarapan pula sementara dua fuckboy masih pules. Tenoch dan Julio pun bangun dan mereka kaget melihat mereka masih tidur berdampingan dengan kondisi bugil. Tenoch keluar kamar duluan dan lalu muntah-muntah sementara Julio keluar kamar langsung menghampiri Luisa di meja makan untuk mengabari bahwa dia harus pulang karena kakaknya pasti lagi nungguin mobil. Tenoch pun kemudian menimpali bahwa dia juga harus segera pulang karena orang tuanya pasti udah mulai khawatir. Luisa mempersilahkan mereka pulang. Sementara dia akan tinggal dulu di San Bernades karena dia masih ingin mengeksplor pantai-pantai lain yang ada di sekitaran sana. Julio dan Tenoch pun pulang setelah sebelumnya membereskan tenda mereka yang berantakan diacak-acak babi. Insiden kecelakaan tadi malam telah membuat mereka jadi merasa canggung dan risih. Sementara itu, Luisa menyaksikan kepergian dua teman perjalanannya dari jauh. Dia berjalan sendiri dan menghempaskan tubuhnya ke lautan lepas. Setelah kejadian di musim panas itu, mereka nggak pernah ngobrol lagi. Julio dan Tenoch baru ngobrol lagi setahun kemudian. Itu pun karena mereka nggak sengaja papasan di jalan. Mereka memutuskan untuk ngobrol dulu sambil ngopi. Mereka saling bertanya kabar tentang cewek dan sekolahan, sampai kemudian Tenoch mulai ngungkit-ngungkit Luisa. Tenoch mengabarkan bahwa sebulan setelah perjalanan mereka, Luisa meninggal di San Bernades. Penyebabnya adalah kanker. Jadi tahun lalu sebelum mereka pergi, Luisa sudah mendapat vonis dari dokter bahwa ia akan meninggal nggak lama lagi. Itulah alasan Luisa pergi dari rumah dan dari pernikahannya yang tidak membahagiakannya, agar ia bisa melakukan hal-hal yang sepanjang hidupnya belum pernah ia lakukan, membuat keputusan sendiri dan melakukan traveling dengan tanpa menghitung resiko. Ia ingin melakukannya dengan carefree dan lepas dari berbagai beban hidup karena hari-hari itu adalah hari-hari terakhir dia hidup di dunia. Dia ingin merasakan lagi gairah hidup sebelum ajal menjemputnya, dan dia melihat bahwa dua bocah ingusan yang lagi gila-gilanya ini adalah partner yang tepat untuk menjalani waktu krusial itu. Tenoch pun harus pulang duluan karena pacarnya udah nungguin dia. Mereka janjian hendak pergi ke bioskop. Julio masih tinggal di kafe itu untuk menikmati serumputan terakhirnya. Kedua fuckboy itu nggak pernah ngobrol lagi setelah saat itu, untuk selamanya. Begitulah bro dan sis cerita dari film Itu Mama Tambien. Banyak pelajaran tentang nilai persahabatan dan nilai kehidupan yang mereka dapatkan dari perjalanan mereka bersama Luisa, meskipun hal itu justru membuat mereka nggak jadi jalan bareng lagi. Namun yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa menghargai arti persahabatan tersebut, meskipun berada dalam jarak yang memisahkan. Julio dan Tenoch di tempatnya masing-masing, dan Luisa di alam baka sana. Oke, kita pamit dulu, sampai jumpa di cerita kita selanjutnya. Bye-bye.